Hong Ilaheng, Hong Ilaheng, Hong Ilaheng, awigna mastu nama sidem, mastu silah mering yang jagat karono sira tandha kawisesaning bisana. Sono sinau nglangen wilopo, estu maksih lestantun lampahing jaman, jinantur Buddha tutur katulo tetelo mrih tulat ladeng Barasdiya. Seni itu cara menyampaikan. Jadi protes juga bisa jadi seni kalau cara menyampaikannya ya misalkan melalui musik, melalui lawak, melalui bunga, melalui lukisan. Itu yang bedanya sama spanduk. Protes bisa disampaikan lewat spanduk, yel-yel. Nah, kalau di dalam seni lain lagi. Jadi seni tentang cara. Aning negari pundita ingkang kayawati dasa purwa marang sawijati linuhe dasa 10 purwa wiwitan. Sanadyan kathah titahing dewa ingkang sinunggu pratiwi kapiting samudra kathah ingkang samyangga raras. Nang tan kadhi nagari Ngastina ya liman benawi kacahaya. Dunia seni di Indonesia tak asing lagi dengan sosok Sujiwo Tejo. Pria kelahiran 31 Agustus 1962 ini dikenal sebagai dalang nyentrik dalam setiap pementasannya. Pria yang pernah menjadi wartawan koran terkemuka di Indonesia ini tak jarang keluar pakem untuk menyampaikan kritik dan pemikirannya. Ketertarikan Tejo pada dunia seni bermula saat berada di bangku perkuliahan di Institut Teknologi Bandung. Walau mengambil jurusan matematika dan teknik sipil, namun ia justru lebih banyak berteman dengan seniman Bandung. Tejo juga pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pendalangan Persatuan Seni Tari dan Karawitan Jawa. Ketika aku menjadi wartawan, aku menyampaikan sesuatu dengan berita-berita. Kalau mau di kalangan wartawan itu ada, kalau mau nggak keras, nggak hard news, dengan feature, dengan menulis sisi-sisi humanis sebuah peristiwa, sebuah perkelahian, tapi kita tulis misalkan bagaimana tangisan orang tuanya, bagaimana tidak tentang. Tapi lama-lama aku merasa oke, ini bagus jurnalisme begini, tapi rasanya aku bisa menyampaikan lewat puisi, lewat pedalangan, lewat nyanyi, lewat lukisan. Jadi akhirnya aku beralih ke kesenian. Tiba-tiba dari kecil di sebuah desa di Situbondo, Jawa Timur, karena tertarik pada buku-buku Bung Karno, dan Bung Karno saya lihat lulusan ITB, saya masuk ITB. Begitu di ITB ternyata kok ini bukan saya ya, saya lebih banyak teman saya di kesenian, seniman Bandung ketimbang mahasiswa ITB. Dari situ terus jadi wartawan. Setelah jadi wartawan kok saya lebih banyak nongkrong di rumah seniman, ke rumah Rendra, Mbak Ratna Riantiarno, dan banyak teman-teman, ke Putu Wijaya, ke Mas Slamet Raharjo. Kok saya lebih at home kalau bersama mereka. Ya mungkin, ya nggak tahu, tiba-tiba terus ya saya mengundurkan diri secara formal.
dari wartawan. Meskipun sampai sekarang hatiku masih wartawan. Ya, dulu namanya unit kegiatan. Aku mendirikan Ludruk di ITB. Aku ketua pedalangan Persatuan Seni Tari dan Karawitan Jawa, itu UKM. Jadi ya 2 UKM. Ketua bagian pedalangan, dan aku mendirikan lagi Ludruk. Ludruk itu seni Jawa Timuran. Nah, sejak itu aku berteman sama Bodi Suwarna. Namanya ini harus saya sebut, orang Tasik. Tasik atau Garut Seniman Besar, kuliah di IKIP. Aku berteman sama teman-teman dari ASTI, sekarang ISI, Teater Payung Hitam, Rahman Sabo, Dino Aritonang, dan lain sebagainya. Sistriaji, yang ngajar vokal aku juga. Aku berteman sama GSSTF Unpad, Gelanggang Seni Sastra Film, dan Sastra Unpad. Bahkan nikahku sama istriku 89 di Bandung, itu dibantu sama seniman-seniman Bandung. Aku nggak punya uang. Darah seni mengalir dari sang ayah yang juga seorang dalang. Kemampuan Tejo sudah terlihat sejak kecil. Keinginan Tejo untuk mengikuti jejak sang ayah sempat ditentang oleh sang ibu, karena dunia seni dianggap tak bisa menghidupi. Saya sebenarnya pengen jadi penyair. Saya sebenarnya pengen jadi penyanyi, tapi mungkin orang tuanya nggak ngasih, meskipun dia mencintai kesenian juga. Nah, orang tuaku juga gitu, orang tuaku kesenian, ayahku dalang. Ibuku pembaca, meski bukan dalang, pembaca, lebih membaca ibuku dari bapak. Buku-buku wayang. Tapi ketika aku memutuskan meninggalkan ITB, ibuku pingsan. Jadi walaupun mungkin hatinya mendukung aku di kesenian loh ya, ibuku, aku nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Sebenarnya hatinya pengen, tapi atau karena nggak tega, karena di dunia kesenian kan tahu sendiri. Kalau sukses, sukses, kalau yang enggak, ya enggak. Teater dan musik adalah kemampuan yang harus dipunyai oleh seorang dalang. Berkat kemampuannya di dunia akting, Tejo pernah menjadi bintang utama dalam film berjudul Telegram di tahun 2000. Cerita yang ditulis oleh Putu Wijaya dan telah diterjemahkan ke beberapa bahasa asing. Kemampuannya berakting ini juga yang akhirnya membuat Tejo menjadi sutradara beberapa film seperti Kafir, Janji Joni, Detik Terakhir, dan beberapa film lainnya. Kebanyakan pers, media selama ini menurutku agak keliru ketika menggambarkan tentang aku. Dibilang aku multi talent, aku bisa saksofon, aku bisa melukis, dan lain-lain. Aku bisa bikin novel. Jawabanku itu salah, semua itu dipersatukan oleh satu hal, yaitu dalang. Ketika aku main saksofon, aku sedang mendalang melalui saksofon. Ketika aku sedang melukis, aku sedang mendalang melalui lukisan. Karena seorang dalang itu memang harus menguasai musik, karena dia harus menata musiknya. Dia juga harus ngerti seni rupa wayangnya. Dia harus bisa bikin wayang. Dia harus bisa acting. Makanya main film pun aku anggap itu bagian dari pedalanganku. Makanya Mas Slamet Raharjo, sutradara senior, kalau nyutradarain aku itu nyebut nama-nama wayang. Misalkan di acting waktu film pertama gue Telegram sama Ayu Azhari, naskahnya Putu Wijaya. Dan Sujiwo, saya kenal dia itu adalah wartawan Kompas pada awalnya. Dia insinyur ITB kalau nggak salah, teknik. Dia menjadi wartawan, menulis resensi tentang teater. Dan tiba-tiba dia main film, dan ini film yang pertama. Tentu saja untuk film yang pertama kadang-kadang masih akan banyak, kita tidak bisa menilainya sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur kemampuan dia. Jadi saya kira kita agak keliru kalau kita menilai dia dari Telegram itu. Kemudian saya pernah melihat Jiwo juga memainkan
sebuah opera, musical show yang dibuat oleh Sis NS di Geraha Budaya Tim. Mainnya bagus. Jadi buat saya dia berbakat. Dia seorang pemain yang baik. Mudra kata ingkang samyang nggono laras. Nang tan kadina garing Astina, ya liman benawi gajah hoya. Berikutnya, tamu spesial kita, Ki Jancu, Sujiwo Tejo. Matematika ketidakpastian. Tapi matematika tentang kesepakatan. 1 tambah 1 itu sama dengan 2, siapa bilang pasti? Kalau kita bicara dalam konteks bilangan persepuluhan, iya. Tapi dalam bilangan biner 1 tambah 1 enggak 2. Nah, kita sepakat dengan Pancasila. Gitu loh. Sepakat kan? Terus sepakat bahwa bumi, tanah dan sisinya dikuasai oleh negara bagi kemakmuran. Udah sepakat itu. Tapi dari Freeport kita cuma dapat 1%. Dan gimana gitu matematikanya gitu? Tejo menyebut dirinya sebagai Presiden Republik Jancukers di tahun 2010 dan membuat sejumlah buku dengan nama Jiwo Jancuk. Tejo menggunakan kata jancuk sebagai upaya melawan budaya munafik yang menjadi fenomena dalam struktur masyarakat Indonesia. Jancuk itu sebetulnya ungkapan akrab, tapi kan bahasa itu naik turun maknanya, makna sebuah kata tergantung nggak tahu apa yang terjadi di masyarakat. Tahu-tahu menjadi nggak tahu perjalanannya gimana, menjadi makian atau apa. Maka aku memopulerkan lagi kata itu melalui Twitterku sejak 2011 kalau nggak berapa aku bikin Twitter. Nah sekarang ya lumayan lah Jancuk diterima. Bukuku yang sama Kompas juga judulnya Jancuk, pengantarnya Pak Yakob juga. Jadi Republik Jancukers dan sambutannya luas juga. Karena Jancuk adalah bahasa keakraban. Kenapa? Karena aku nggak mau semua rakyat dan pejabat itu jadi jauh. Kalau rakyat dan pejabat bahasanya cuk-cukan itu kan enak. Kalau dulu bung, terus begitu menjadi bapak, jadi berjarak. Ini nggak bagus untuk persatuan kita. Gitu. Kan harusnya rakyat sama pemimpinnya itu menyatu gitu. Nama Sujiwo Tejo juga populer di dunia maya. Keaktifannya menulis, berfilosofi dan memberi komentar di Twitter membuat ia banyak dikenal kaum muda dengan sebutan Mbah Tejo. Kutipan-kutipannya tentang cinta dan romantisme bahkan tersebar di medsos. Di akhir tahun 2016, Tejo menuangkan pemikirannya melalui buku yang berjudul Tuhan Maha Asik yang digarapnya bersama akademisi Nur Samad Kamba. Sebuah judul menggelitik yang merespon perdebatan agama dan keberagaman yang terjadi dalam masyarakat Indonesia saat ini. Saya malam ini akan memandu diskusi kita. Suasana itu adalah seorang dosen, dan satunya lagi sufi yang menggeluti Tuhan lewat seni, yang bahkan kadang-kadang dia ingin berjuang bahwa manusia memiliki ruang kebebasan yang terbuka untuk hidup dalam alamnya masing-masing.
dan setiap orang tidak boleh saling mengganggu pada alamnya masing-masing, karena setiap alam itu memiliki Tuhan. Tujuan daripada bertuhan itu sesungguhnya adalah untuk merefleksikan kebaikan-kebaikan Tuhan pada seluruh alam semesta, kebaikan-kebaikan Tuhan atas sesama manusia dan seterusnya. Jadi itu inti daripada buku ini, sehingga harusnya kita meninggalkan formal-formal agama itu supaya kita tidak hanya berada di kulit dari agama, tapi kita harus mendalami, dan karena itu kita bisa diajak oleh buku ini untuk mendalami diri kita yang paling dalam sendiri. Kami yakin kalau itu bisa sampai pesan itu, maka kita akan melihat perilaku manusia ini menjadi baik, merefleksikan kebaikan-kebaikan ya Tuhan. Menekuni seni tradisi tak membuat Tejo berkecil hati. Peka pada perubahan dan jangan hidup di luar zaman adalah pegangannya dalam berkesenian. Artinya ya kalau mereka nggak semuanya jadi pemimpin, jadi nggak semuanya umat, nggak semuanya jadi pemimpin partai, ada yang bekerja, tapi bisa nyatu. Bahkan ketika pemimpin gamelan itu sendiri kita nggak tahu siapa. Kendang apa rebab? Kendang memang iya ketika dia menjaga ritme gamelan. Sesek itu cepat. No ne dlang tak kendang. No ne tak dlang no cepat kendang. Tapi ketika dia sudah jadi, irama sudah jadi, yang memimpin rebab. Mugi bangsa Indonesia sepuane. Mugi-mugi bangsa Indonesia tua muda jalerdak istri laki perempuan bersatulah. Tapi aku nunggu syair itu, gak bisa aku hentikan. Gue bisa marah, kacau. Jadi pemimpin di gamelan itu tergantung waktu. Setelah digebrak oleh ini, jalan kendang udah mimpin. Setelah kendang set, habis itu diambil alih oleh rebab. Gimana ya Pak? Dan iya peran enggak, satu kesatuan iya. Tapi yang paling jelas kan gamelan tidak semuanya kendang gitu aja. Gamelan tidak semuanya rebab, semuanya rebab juga. Itu maksudku. Artinya nggak mungkin juga Nusantara ini satu agama gitu. Ya, saya melihat beliau ini kan merupakan sosok yang membawa keteladanan sesungguhnya. Jadi bagi saya Tejo itu adalah manusia yang menyatu di dalam dirinya kejujuran yang sesungguhnya dan utuh. Jadi Tejo itu, Mbak Tejo ini tidak pernah ada jaim-jaim gitu, jaga image atau apa, enggak. Jadi dia hidup apa adanya. Dan kalau itu kita hayati, justru sesungguhnya Tuhan menginginkan manusia itu yang model seperti ini. Kejujuran apa adanya, hidup dalam seperti apa adanya. Jangan pikir Tejo itu mengeluh tentang sesuatu, tidak pernah. Kan yang beliau bilang, seseorang merasa khawatir tidak akan memperoleh rezeki di hari esoknya, berarti dia telah menghina Tuhan. Itu juga pernyataan yang sangat dalam. Kalau untuk kasus di Indonesia, arti berkesenian di dalam persatuan adalah bagaimana seniman itu bisa menangkap kecenderungan-kecenderungan etnis di tiap daerah. Musikku ada Banyuwanginya, ada Balinya, ada Minangnya, tentu ada Eropanya pasti. Itu yang aku maksud. Peran kesenian di dalam mempersatukan semuanya ini, saya kira gitu. Beruntung putra Sang Fajar menggali Nusantara di tahun-tahun itu, Pak Luhut.
beruntung tukang gali itu menghalip Nusantara di tahun-tahun itu, Mbak Puan, Bu Puan. Andai Bung Karno menggali Nusantara di tahun-tahun ini, Bu Mega, mungkin yang tergali bukan Pancasila, tetapi air mata. Ya itu justru karena itulah maka saya kira Indonesia itu butuh sosok seperti Tejo ini. Itu masalahnya kan sekarang sistem demokrasi kita dalam memilih pemimpin, memilih apa. Kalau saya ditanya siapa pemimpin itu, ya orang kayak Tejo inilah. Ya kan? Tetapi kan demokrasi tidak menyiapkan mekanisme untuk pilihan-pilihan seperti itu. Dan mungkin tentu beliau tidak mungkin menawarkan diri toh. Kan tidak mungkin karena makomnya kalau menurut saya tidak sampai ke sana karena dia hidup apa adanya. Saya kira untuk seorang Tejo yang banyak sekali bakatnya itu, saya kira mungkin kita serahkan kepada dia. Apakah dia akan melayani seluruh bakatnya atau memilih salah satunya. Cuma saya pikir kalau dia akhirnya nanti memilih salah satunya, yang manapun dia milih, itu dia akan kuat karena sebagai dalang dia bagus, sebagai penyanyi dia bagus, sebagai aktor dia bagus, sebagai pelukis saya belum tahu, tapi dia melukis juga, itu juga bisa. Untuk bakat yang sebesar dia itu lebih baik jangan ambil posisi dalam politik gitu. Itu aja. Ya, harapannya terus berkarya saja dalam berbagai sudut pandang. Di tengah kita mengalami memang hak setiap orang krisis makna. Walaupun makna itu tidak mesti ada kata Mas Jimmy. Nah, kemudian terus membangun karya-karya baru dan jangan segan-segan membuat kritik terbuka. Karena hari ini itu yang diperlukan. Mungkin karena kesenian itu mempersatukan sih. Mungkin. Kenapa kok saya lebih memilih kesenian dan bahkan sampai sekarang nggak ikut partai politik manapun. Saya nyoblos pemilu itu kemarin kalau nggak salah karena nggak enak sama Pak RT karena TPS-nya di depan rumah ini. Terus gimana coba? Karena politik itu memecah belah, sedangkan kesenian itu mempersatukan. Orang dipersatukan oleh John Lennon, orang dipersatukan oleh Freddie Mercury, orang dipersatukan oleh lukisan Avandi. Kami waktu produksi kemarin itu di Sabto Pandito Ratu itu pendukungnya itu ada yang pendukung Ahok, ada yang pendukung Pak Anies, Pak Ahok, Pak Anies, Pak Agus, ada yang agama Buddha, Kristen, Katolik, ada yang kepercayaan, itu beragam sekali kemarin. Dan kesenian bisa melakukan itu. Kerjanya